ide, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo! Hewan ini badannya besar, makannya rumput, suaranya mo. Hewan apakah aku? Sapi! Betul, kamu hebat ide. Teman-teman, yuk kita bahas tentang sapi. Ayo sekarang, dia lagi diem tuh. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Giliranku, lihat nih. Hore, aku berhasil. Ciha, ayo jalan sapi. Jalan. Aku kayak naik roket tadi. Udah kapok tidak mau naik sapi lagi. Pagi ini kita ingin melihat sapi namanya Mumu. Dia sapi yang lucu dan pintar. Assalamualaikum, selamat pagi Mumu. Kamu rapi dan ceria banget hari ini. Mau kemana sih? Aku mau ngajarin kalian tentang anatomi tubuhku. Yuk ikut kelas lapangan bareng aku. Nih kupingku. Bisa gerak ke kanan dan ke kiri secara terpisah. Keren! Kayak antena radar. Dikit lagi bisa nangkep sinyal wifi ya. Nama bagian ini adalah auricula. Fungsinya untuk menangkap suara dari luar telinga dan mengarahkannya ke saluran telinga, sehingga aku bisa mendengar dengan jelas. Sekarang, lihat tandukku. Ini bukan hiasan, tapi bagian dari tubuhku. Hampir! Tanduk ini tumbuh dari tulang kepala yang disebut os frontale. Dan bisa tumbuh sepanjang hidupku. Kepalaku keras banget loh, tapi bukan karena aku keras kepala. Iya, kenapa ya kepala kamu keras banget? Sampai aku pernah melihat sapi yang sedang berkelahi dan mengadu kepalanya. Apakah itu tidak sakit? Soalnya ada kranium, tulang tengkorak yang kuat banget. Kranium ini seperti helm bawaan dari lahir. Fungsinya melindungi otakku dari benturan. Hidungku besar supaya bisa nyaring udara. Waktu bernapas, di dalamnya ada nasal cavity, lorong udara tempat penyaringan. Jadi aku bisa ngunyah rumput sambil tetap napas dengan santai. Pantas kamu bisa ngemil 7 jam non-stop. Mulutku juga hebat. Penuh gigi geraham yang rata dan lebar. Cocok buat ngunyah rumput berkali-kali. Tapi jangan suruh aku makan bakso ya. Kaki aku kuat banget. Bisa menopang tubuhku yang berat. Emang beratmu berapa? Aku lihat tubuhmu sangat gemuk. Bisa sampai 500 kilo loh. Di dalam kakiku ada tulang panjang, seperti femur dan tibia. Aku bosan Disney terus. Kita sambil jalan-jalan yuk. Kalau kamu main lari-larian bisa getar satu peternakan. Kukuku disebut hoof, mirip sepatu keras alami. Anti-slip, anti-licin, cocok buat jalan di lumpur. Sekarang bagian yang paling kalian suka. Daging. Yummy, aku suka yang ini. Khas luar, empuk dan lezat. Di punggungku ada otot besar namanya longissimus dorsi. Itu yang jadi daging khas luar. Di bagian paha ada gluteus medius dan semimembranosus. Biasanya buat rendang. Kalau saat kurban, penting banget cara penyembelihannya. Harus tepat. Memotong carotid artery dan jugular vein di leher. Itu nama pembuluh darah besar yang bawa darah dari dan ke jantung. Supaya kamu cepat mati dan tidak tersiksa ya. Betul. Itu biar daging bersih, sehat, dan halal. Menyembelih dengan cara yang baik adalah bentuk penghormatan. Mumu, hari ini aku mau naik, kamu kayak naik Grab sapi ke Indomaret. Siap ya? Ya! Kamu duduk di atas otot biceps femoris. Itu otot besar di paha belakang yang dipakai buat lari, bukan buat ojek. Awas hati-hati Ide. Tadi teman kita ada yang jatuh ketika menaiki sapi. Aduh sakit sekali. Malah nyangkut di pohon mangga. Aku ingin turun. Aduh badanku semua pada sakit nih. Mumu, dengar-dengar kamu ada di dalam di Al-Quran ya? Iya dong. Aku disebut dalam surah Al-Baqarah, ayat 67-71. Tapi aku mau kamu dengar ayat 67-nya saja ya.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dahulu, kaum Bani Israel mengalami kesulitan besar. Ada seorang yang dibunuh, namun pelakunya tidak diketahui. Mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar menunjukkan siapa pelakunya. Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina. Setelah sapi itu disembelih, bagian dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat. Dan dengan izin Allah, mayat itu hidup kembali dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Wah, luar biasa. Tapi kenapa harus menyembelih sapimu? Karena Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus taat dan tidak meremehkan perintahnya. Jika mereka langsung mengikuti perintah dengan baik, masalah mereka akan cepat selesai. Ini mengajarkan kita untuk taat kepada Allah tanpa banyak bertanya atau menunda-nunda. Terkadang kita bisa terjebak dalam kerumitan hanya karena menunda-nunda atau tidak langsung taat. Jadi pelajarannya adalah taat pada perintah Allah tanpa banyak tanya ya. Betul. Penyembelihan sapi mengajarkan kita untuk taat tanpa banyak bertanya. Dan yang lebih penting, itu mengajarkan kita tentang pengorbanan dan berbagi. Berarti bukan hanya makan daging, tapi juga berbagi, ya? Iya, betul. Penyembelihan sapi mengingatkan kita untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Kalau kita punya rezeki lebih, kita harus peduli dengan orang yang membutuhkan.